Pak Jokowi masuk jadi wali kota Solo, bergelar insinyur tapi tidak punya dokumen. Itu berarti bodong. Oke, kita akan buktikan, tapi kita dengerin dulu. Halo guys, di video kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk bagaimana kita membedah kebohongan fitnah yang disampaikan oleh Pak Bitor Suryadi yang menuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu diterbitkan di Jalan Pramuka atau Pasar Pramuka. Bahkan dia semakin melebar guys dengan menuduh bahwa ada salah seorang relawannya Pak Jokowi yang sebenarnya memiliki satu kios kios di mana tempat bisnis percetakan ijazah palsu di Pramuka itu. Ini semakin melebar orang ini. Dan dia mendapatkan informasi justru dari Roy Suryo. Biasa, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan pernah berhenti untuk menghajar Pak Jokowi. Nah, untuk kemudian membuktikan kebohongan-kebohongan dan juga fitnah, bahkan aku anggap kebodohan dari seorang Bapak Bitor, ayo kita tonton dulu pernyataan-pernyataannya dia di TV One ya. Dari panjangnya kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini, yang terbaru adalah berkaitan dengan ijazah yang informasinya dicetak di Pasar Pramuka, kawasan Jakarta Timur. Apa fakta yang Anda miliki berkaitan dengan hal ini, Bang Bitor? Faktanya kan sudah saya urai, sudah saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios. Kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua kita perhatikan bahasanya tuh, kemungkinan dia yang mencetak. Kenapa nggak berani bilang dialah yang mencetak gitu? Ini bahasa kemungkinan, patut diduga. Ini bahasa-bahasa yang sebenarnya mereka sedang menghindar dari jeratan hukum guys. Karena mereka tahu itu nggak benar gitu. Cuma yang paling penting di sini adalah memframing bahwa Pak Jokowi itu jahat karena memalsukan ijazah dokumennya di saat pencalonan sebagai gubernur dan juga presiden. Kita dengar dulu guys. Dulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Baik, siapa saja yang Anda ketahui pihak-pihak yang kemudian ini terlibat dalam proses pencetakan ijazah ini, Bang Bitor? Kalau yang saya urai pertama itu adalah kader kami, kader Partai PDI Perjuangan. Di situ ada Denny Iskandar, di situ ada Yulianto, ada Indra. Terus dari Solonya ada Anggit, ada David, ada Widodo. Nah, informasi hari ini melompat. Jadi kalau tadinya kita menemukan siapa-siapa orang-orang kader, orang-orang tim Solo yang melakukan rembukan untuk membahas kekurangan dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di Gubernur DKI. Nah, ini keliru ini ya. Jadi bahwa benar kalaupun ada kekurangan, maka itu bukan berkaitan dengan ijazah terakhir guys, yaitu S1. Tapi cukup ya ijazah SMA aja. Ngapain Pak Jokowi mau capek-capek mau mengurusi sesuatu yang kalau memang benar-benar dia tidak memilikinya. Yang penting itu bukan syarat utama ya, seperti gelar insinyur itu kan bukan syarat utama. Syarat utama itu SMA, SLTA gitu. Nanti kita akan bedah hukumnya guys, tapi kita dengarkan dulu orang ini ngoceh. Nah, itu yang kita rilis tahun 2012. Kita menguraikan pertemuan-pertemuan, kita menguraikan siapa-siapa. Nah, tadi pagi Mas Roy Suryo memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Kemungkinan. Oke, lanjut. Dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar. Bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu? Kapan dia ketemu Widodo? Begitu Mbak Azza. Baik, Bang Bitor. Kalau dari yang Anda temukan, Anda pahami begitu ya, mengapa ijazah ini harus dicetak ulang begitu di yang kita sebutlah di kawasan Jakarta Timur ini di Pasar Pramuka? Jadi gini, harus paham dulu bahwa Jokowi itu kan masuk ke Jakarta untuk pilkada DKI. Baru 1 tahun kemudian dia lompat, 2014 itu dia mencalonkan pilpres. Jadi semua dokumen yang dipersiapkan untuk pilgub itu kan diserahkan kepada KPUD Jakarta DKI. Nah, untuk maju ke pilpres kan dia mempersiapkan dokumen itu lagi. Untuk sejenis apa ya? Ya pokoknya mempersiapkan dokumen itu supaya memenuhi syarat untuk dibawa ke KPU RI. Nah, jadi kita menyebutnya ulang. Padahal itu ya itu juga, cuman itu tadi yang pertama 2012 diserahkan kepada KPUD DKI, terus yang 2014 diserahkan kepada KPU RI. Begitu.
Bang Bitor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini yang menangani adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ya, takutnya. Ini aku belum lanjut ya. Teman-teman, ini orangnya keliru. Ketika dia mengatakan bahwa ijazah yang kebetulan untuk Jakarta sudah diberikan ke KPU di Jakarta, ijazah yang diberikan kepada ijazah yang diberikan kepada RI, maka harus dicetak lagi. Ini bentuk dari kebodohan dari Pak Bitor ya, kebodohan, gagal informasi, dan bentuk dari fitnah. Aku sangat menyayangkan sih yang berkomen-komen itu juga ikut bodoh itu. Guys, aku mau kasih tahu ya, kalaupun dicetak pramuka untuk kepentingan nyalon sebagai gubernur, maka ya udah cetakannya itu disimpan aja sama Pak Jokowi. Kan yang diserahkan ke KPU itu adalah fotokopi, bukan asli. Fotokopi, dan wajib memiliki legalisir dari UGM. Gak bisa orang kalau tidak dilegalisir oleh UGM kemudian atau kampus terkait, kemudian mau memasukkan ijazah asli ditahan, dicetak lagi kalau mau nyalon. Ini kan nalarnya udah di sini aja udah bermasalah. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti dulu. Nanti aku kasih tahu sama teman-teman. Aku akan bongkar peraturan KPU mana yang memberikan keleluasan seseorang untuk membawa gelar S1-nya dan mewajibkan memberikan ijazah fotokopi yang dilegalisir, bukan mewajibkan ijazah asli. Kalau ijazah asli, wah, gue yang mendaftar di Bawaslu, mendaftar di dosen, mendaftar di mana-mana, ijazah kita udah ditahan, guys. Tapi kita dengerin dulu, guys. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Okay. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Iya. Siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi. Ya, tapi sesumbarnya Pak Bitor ini akan berurusan dengan polisi karena sudah membuat semacam fitnah, membuat framing untuk menjelekkan, menghancurkan martabat seseorang tanpa dasar dan tanpa bukti, walaupun pernyataannya dia ini adalah dugaan dan juga kemungkinan, tapi sudah menyasar dan membuat semakin ramai kegaduhan di media sosial. Kita tunggu aja jejak langkah bagaimana terbentuknya dokumen ini. Baik Bang Bitor, tapi kan kalau kita ketahui ini kan proses mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini saat ini sedang bergulir. Tentunya banyak pihak yang kemudian dimintai bukti yang berkaitan juga dengan adanya kasus ini begitu. Apakah Anda juga bisa memberikan bukti-bukti tersebut mungkin sebagai pendukung kepada pihak kepolisian, dan jika ada ini apa yang nantinya akan disertakan? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena lari ke Paiman. Ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya, karena larinya ke Roy Surya. Langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Kalau saya intern partai, saya menjelajah dari awal pertemuan tim Solo masuk ke Jakarta, ketemu dengan Mas Prasetyo Edi Marsudi, terus ketemu sama siapa, ada juga kawan dari Gerindra segala macam, mempersiapkan dokumen Ahok, mempersiapkan dokumennya Jokowi, sama-sama berbarengan rombongan ke KPUD, ketemu sama Juri Adrianto. Saya batasi sampai situ. Nah, terus selesai DKI, Jokowi melompat menjadi presiden, Ahok menjadi gubernur. Maka tahun 2015 daerah itu, Pasar Pramuka itu dilakukan penertiban. Tertangkaplah beberapa orang pelaku bisnis sarjana itu. Nah, itu data mereka tentunya ada di Polda. Nah, dari situ terus bergulir. Sementara tahun-tahun itu semakin kencang perlawanan terhadap Jokowi. Munculnya Roy Suryo, munculnya Resmond, Tifa, Fadila, Kurnia, Egy Sujana, dan segala macam. Sehingga terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi selama perjalanan itu Bambang Tri dan Gus Dur sudah dipenjara. Mereka dipenjara, divonis tanpa barang bukti berbentuk jasa Jokowi itu. Yang kata Jokowi kalau dibawa ke pengadilan akan diserahkan pengadilan, ternyata enggak. Dan pada kasus 5 orang ini yang dilaporkan Jokowi kepada Kapolda, itu barang buktinya dibawa balik. Bagaimana polisi akan berbicara dengan jaksa, dengan pengadilan kalau barang buktinya nggak ada? Jadi ijazah palsu ini tidak pernah ada. Jokowi bawa ke polisi, diambil lagi. Padahal seharusnya barang bukti itu sampai ke pengadilan. Nah, ini yang gagal pahamnya Pak Bitor. Kalau dalam konteks di Barreskrim, Pak Jokowi memperlihatkan
dalam konteks untuk bagaimana melakukan keabsahan ijazahnya Pak Jokowi identik atau tidak, asli atau tidak. Dan itu tidak dalam konteks dilanjutkan ke pengadilan, Pak. Karena tidak dalam konteks dilanjutkan ke pengadilan, jadi diambil lagi di Barreskrim. Nah, dalam konteks Polda itu hal yang berbeda. Di Polda itu bukan berkaitan dengan kisruh yang berurusan untuk soal asli dan tidak aslinya ijazah, tapi perbuatan pemfitnahan, pencemaran nama baik, pelecehan yang dilakukan oleh TPUA dan juga orang-orang yang sudah dilaporkan Pak Jokowi. Dan itu yang kemudian Pak Jokowi memberikan bukti. Buktinya apa? Video-video, rekaman-rekaman, tindakan-tindakan bahwa mereka melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Adapun ijazahnya Pak Jokowi yang nggak perlu dijadikan sebagai bukti di Polda, walaupun sebagai pemberitahuan dan penambahan informasi iya, tapi untuk membuktikannya nanti di pengadilan. Ini yang kayaknya Pak Vitor gagal paham. Tapi sudah nggak apa-apa, kita ikuti aja orang ini seperti apa cara berpikirnya. Nanti kita akan bantah dengan peraturan KPU tentang seseorang itu harus memiliki ijazah. Yang mengkhawatirkan kita kalau 5 orang ini pun menjadi korban politiknya Jokowi. Baik. Itu, jadi kita bagaimana mencegah. Baik, Bang Vitor, di sejumlah media ini ada statement dari beberapa kader lainnya begitu ya yang mengatakan berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini belum tahu keasliannya ataupun juga palsu begitu ya, seperti yang kemudian ini dipermasalahkan begitu pada saat diterima di tahun 2012. Nah, berdasarkan informasi yang mungkin Anda dapatkan, ini seperti apa? Apakah pada saat itu memang hanya untuk persyaratan KPU saja atau bagaimana, Bang Vitor? Ya dong, kalau nggak ada kepentingan politik, nggak ada kepentingan pribadi, ngapain Jokowi bikin? Jadi ada 10 tahun Jokowi di Solo, dia tidak pernah berkas. Kalau berkas dia ada, pasti ke Jakartanya lancar. Nah, ini kita akan bantah ya. Presidennya kan lancar, tetapi kan tidak. Jadi dia pada waktu di Solo menulis di depan namanya insinyur. Oke. Nah, muter sudah. Jadi di videoku sebelumnya dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak menggunakan gelar insinyur waktu jadi wali kota Solo, tapi Dr. Andes. Nah, ini udah mungkin ya udah nonton, ya udah dapat bukti baru. Ternyata Pak Jokowi itu insinyur. Nah, ini keterangannya apa ini? Tapi tidak ada dokumen. Itu namanya bodong. Nah, Pak Jokowi masuk jadi wali kota Solo, bergelar insinyur tapi tidak punya dokumen, itu berarti bodong. Oke, kita akan buktikan, tapi kita dengarin dulu. Itu dilacak sama kawan-kawan di Solo, berkas yang ada di KPU Solo itu hilang. Tidak tahu bagaimana bisa hilang. Nah, kita bisa ngitung, lulus 85, maju menjadi Pilkada Solo 2005, ada 25 tahun. Jokowi tidak pernah tuh main ke UGM, nggak pernah tuh ada ini. hadir di dalam reuni, hadir di dalam apa? Nggak ada hubungannya, Pak. Berarti kan orang UGM. Profesor Sofian Effendi Sofian bilang tidak ada berkas. Udah ngawur. Oke, kita hentikan guys. Jangan terlalu lama, orang ini bisa stres. Guys, perlu saya informasikan dengan tegas ya, bahwa ketika Pak Vitor menyampaikan Pak Jokowi itu memiliki ijazah atau dokumen bodong yang kemudian dimasukkan ke KPU, ini pertama pasti fitnah. Dan ini sebenarnya merusak lembaga seperti KPU itu. Tapi sudah nggak apa-apa, kita biarin aja dia ngoceh seperti itu. Yang kedua, kalaupun ada dokumen tahun 2005 dan 2010 ya kan, 2005 dan 2010 kemudian tidak lagi ada di kantor KPU, wajar. Saya ini penyelenggara pemilu, ada banyak sekali dokumen-dokumen di KPU ya, itu kemudian dihanguskan, dihilangkan dan memang tidak lagi dipertahankan menjadi arsip. Itu banyak ya, termasuk juga data-data yang berkaitan dengan data-data masa lalu, itu seperti itu. Nah, bagusnya memang per 2018 ya, per 2018-2019 KPU sudah menggunakan sistem digitalisasi. Jadi orang yang mau mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati, caleg, maka dia punya data-data akan dimasukkan di data yang disebut dengan Silon ya, Silon. Sistem informasi pasangan calon atau calon ya. Di situ data-datanya sudah tersimpan. Jadi sekarang kalau kita mau buka di data KPU, apakah ada di KPU data-data yang berkaitan dengan seseorang yang pernah mencalonkan diri, itu tidak perlu lagi melihat berkas fisik, bisa langsung melihat di situsnya KPU untuk melihat berkas-berkas yang memang ditunjukkan. Kan seperti itu. Walaupun tidak semua berkas itu dipublis ya, tapi kalau dimintai pasti ada kan gitu. Karena berkaitan dengan informasi ada yang dikecualikan, ada juga informasi yang
statusnya tidak dikecualikan. Oke. Nah guys, yang perlu kami tegaskan dan informasikan ke teman-teman bahwa Pak Jokowi itu sudah mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta atau Solo itu 2005, dan yang kedua adalah calon wali kota Solo juga di 2010. Nah, pertanyaannya, benar nggak Pak Jokowi cuma tulis insinyur? Benar nggak KPU memberikan ruang dan kesempatan kepada seseorang untuk kemudian menggunakan identitas S1 atau S2-nya tidak perlu melampirkan ijazah? Nah, ini keliru. Seharusnya yang namanya orang mau mencalonkan diri dan mau namanya ada titel, maka wajib menyerahkan bukti fotokopi yang dilegalisir ijazah terakhirnya. Jadi bukan ijazah asli yang dicetak baru diberikan kepada KPU. Ini orang keliru. Nah, di mana kita buktikan saja. Nah, memang di 2005 sistemnya itu masih menggunakan peraturan yang berkaitan dengan syarat seseorang menjadi calon wali kota atau kepala daerah ya. Nah, ini posisinya tidak lagi dalam konteks peraturan KPU, belum di peraturan KPU, masih menggunakan peraturan pemerintah guys. Nanti ini dicocokkan dengan peraturan-peraturan secara teknis di internal KPU, tapi pada umumnya masih menggunakan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005. Ini pun adalah perubahan atas peraturan nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Oke ya, oke. Nah, di sini kita langsung berkaitan dengan pasal bahwa syarat seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Nah, oke. Nah, ini kita lihat nih yang poin C. Poin 1C ya. Pasal 38 calon kepala daerah, saya perbesar aja buat teman-teman. Nah, ini calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik yang bertakwa, setia, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. Jadi sebenarnya nggak ada kewajiban Pak Jokowi di 2005 itu memperlihatkan ijazah S1-nya. Nah, namun diperkuat kelengkapan persyaratan sebagaimana yang dimaksud tadi ya. Ini nih ya. Ini kita cek fotokopi fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi C. Jadi harus legalisir fotokopi ijazah. Jadi bukan ijazah asli. Oke, tapi ini kan tidak membuktikan bahwa Pak Jokowi itu melampirkan ijazah S1-nya, ya kan? Ijazah. Jadi peraturan ini tidak memperlihatkan bahwa Pak Jokowi cuma cukup aja memperlihatkan ijazah SMA-nya baru menulis insinyur. Oke, ini 2005, tidak secara spesifik memang, tapi di 2010 sudah ada namanya PKPU 15 tahun 2008 ya. Sebenarnya ada PKPU-nya, cuma saya nggak dapat ya. Jadi karena ini di PKPU yang berkaitan dengan tahun 2005 itu memang nggak dapat. Tapi sekarang kita ambil aja PKPU 15 2008. Kebetulan Pak Jokowi mencalonkan lagi kan. Pak Jokowi mencalonkan lagi sebagai wali kota Surakarta untuk yang kedua. Maka syarat administrasinya juga harus dipenuhi menyesuaikan. Oke, kita lihat saja. Ya guys, kita cari yang berkaitan dengan persyaratan bakal calon ya. Nah, berpendidikan. Nah, ini ya persyaratan bakal calon pasangan calon. Kita lihat. Nah, ini PKPU 15 tahun 2008 untuk agenda pemilu 2010, Pilkada 2010 ya. Ini nih tertulis ya bahwa berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. Jadi bukan S1. Ya kalau begitu Pak Jokowi tidak insinyur dong. Dia cuma taruh dia punya SMA, baru dia taruh titelnya dengan sengaja. Nggak bisa, KPU tidak akan menempelkan nama seseorang, identitas disematkan dia punya identitas gelar pendidikan terakhir kalau tidak menyerahkan ijazah resminya. Ya kan, yang dilegalisir. Ya mana buktinya? Ya kita masuk ke teknisnya. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan pada ayat 1 sekurang-kurangnya SLTA ya. Jadi fotokopi ijazah yang dilegalisir,
fotokopi surat tanda tamat belajar, fotokopi surat keterangan berpendidikan STLTA, fotokopi ijazah SD, SMP sederajat yang dilegalisasi oleh lembaga. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi mau mencalonkan diri di KPU Surakarta, tidak menyerahkan ijazah-ijazah ini nggak bisa, kan gitu. Nah, dalam hal kalau dia kebetulan mau menyematkan dia punya identitas sebagai ya saya perbesar ya, sebagai orang yang lulusan sarjanawan, maka ini ya dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, maka pasangan calon wajib fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh dekan fakultas program studi yang bersangkutan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi bukan ijazah aslinya Pak Jokowi, ijazah fotokopi itu untuk wali kota Solo ya. Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta, kan gitu. Apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi ya. Enggak ada. Ini yang lain-lain ini enggak ya guys ya. Jadi jelas Pak Bitor bahwa Pak Jokowi tidak mungkin akan menyematkan insinyurnya ketika jadi wali kota Solo kalau tidak memasukkan berkas-berkas yang berkaitan dengan ijazah terakhirnya, dan ijazah terakhirnya itu fotokopi bukan ijazah asli. Lucu, ketika dia mau calon gubernur maka dia harus cetak asli, kasih ke asli. Mau cari presiden, cetak lagi baru. Ini kan logikanya nggak masuk. Baru ketika dia bilang bahwa Pak Jokowi nggak pernah ke UGM, lah waktu dia mau mengurusi ini kan mau nggak mau dia harus ke UGM guys untuk diminta dilegalisir. Kan calon wali kota, dia harus ke UGM dan apa legalisirnya. Anda mau bilang KPU kong kali kong lagi, alah jahat banget dah. Oke, ini untuk persyaratan calon 2005 ya. Sekarang calon gubernur 2012 ya. Sorry, 2012. Peraturan KPU ya. Ini kita ke ini aja, KPU langsung ini. Ini pedoman teknis sih. Kalau pedoman teknis sih bukan peraturan, tapi ada di sini juga. Ini fotokopi ijazah surat tanda belajar yang telah dilegalisasi, pihak yang rahasianya diungkap. Ini dikecualikan ya. Oke, ini loh. Ini status, bayangkan ini kalau bicara soal soal dokumen keterbukaan informasi publik. Bayangkan di KPU saja yang namanya ijazah itu statusnya dikecualikan. Kita cek dulu pedoman teknis ini. Oh ya, ini masih pedoman teknis, bukan berkaitan dengan. Oh ya ini dia. Oh ya, oke, ini dia guys ya. Kita langsung live aja supaya jangan dikira kita edit ini guys. Ternyata ini PKPU nomor 9 tahun 2012 ya. Untuk seseorang mau mencalonkan diri tuh bisa lihat di sini. Kita akan lihat dulu mana pasal persyaratan ya. Persyaratan berpendidikan paling rendah SMA. Jadi bukan ijazah S1 sehingga dia harus cetak lagi gitu. Harus cetak dulu ke pramuka karena dia mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dalam hal bakal calon berpendidikan ya, aku perbesar ya supaya teman-teman lihat. Dalam hal bakal calon berpendidikan di atas SMA wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi ya kan, yang dilegalisir, bukan ijazah asli yang habis dicetak dari pramuka. Ijazah asli itu diberikan kepada Juri Arianto kah, juri siapa itu yang anggota KPU DKI. Ini lucu ini orang ini, Pak Bitor ini guys ya. Ini jelas ya, ini untuk 2012. Begitu juga dengan presiden, sama PKPU-nya berkaitan dengan mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau minimalnya itu SMA, kalaupun mau menaruh dia punya titel S1, maka harus ada ijazah fotokopi, bukan asli. Di fotokopi baru dilegalisir di UGM. Baru kemudian diverifikasi oleh pihak KPU datang ke kampus UGM. Benar nggak atas nama Jokowi pernah lulus di sini? Benar. Benar nggak ijazahnya asli? Benar. Benar nggak ini dilegalisir oleh pihak KPU? Benar. Kan gitu.
Nggak bisa Pak Jokowi cap palsu atau bukan dicap oleh pihak kampus, kemudian yang mencalonkan diri sebagai wali kota maupun gubernur dan juga presiden, terus didatangi oleh KPU. Bu, apa benar ini dilegalisir oleh pihak kampus? Oh iya benar. Tapi kalau ternyata itu palsu, bukan miliknya UGM, kan UGM pasti tahu. Enggak saya nggak pernah tanda tangan, saya nggak pernah bikin legalisir. Itu gitu logikanya Pak Bitor. Jadi jelas guys ya, semua sudah terbantah dan kita pastikan ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan kalau hari ini dipertanyakan kenapa sih Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya, ya karena orang nanya ijazah ke Pak Jokowi berbarengan dengan teriakan penghakiman, pelecehan, tindakan pencemaran nama baik, dan menjatuhkan harga diri seorang Pak Jokowi, menyebut pembohong, menyebut diadililah, korupsi lah, zolim lah. Ya bagaimana mungkin kemudian orang-orang seperti ini akan dilayani dengan baik? Coba tanya sama wartawan-wartawan itu, kenapa Pak Jokowi perlihatkan ijazahnya Pak Jokowi kepada mereka? Ya karena mereka tidak pernah memiliki masalah dengan Pak Jokowi, dan mereka tidak teriak-teriak kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ingin buktikan, ini loh ijazah saya asli, tapi biarin aja. Dan pun kalau mau cari tahu di mana ijazah aslinya Pak Jokowi, kan udah diupload sama Bang Dian Sandi. Itu aja yang dicetak, itu apa yang dipahami dan ditelusuri oleh teman-teman. Ngapain kalian mau minta Pak Jokowi akan seperti Obama untuk perlihatkan seperti ini? Jangan Pak, itu merendahkan Anda, karena tuntutan untuk memperlihatkan ijazah itu bangunannya bukan bangunan secara ilmiah, melainkan secara politik, sentimen, dan juga antipati, serta fitnah dan juga kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh mereka. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.